Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Berkati Tuhan, berikan perlindungan dan pimpinan. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini, dan kita akan mempersembahkan doa malam di hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko di Salatiga. Pertanyaan dari Ibu Titin Joko di Salatiga. Tapi sebelumnya mari kita membaca lebih dahulu dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7. Saya membaca mulai ayat yang ketiga ya, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan demikian, saya baca untuk kita sekalian. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, perhatikan di sini tadi ada diulangi 3 kali. Ya, yaitu istilah adat istiadat yang dipegang oleh para Farisi dan bangsa Yahudi pada waktu itu yang dipertanyakan kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan Ibu Titin Joko di Salatiga itu mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya begini,
kalau punya anak tunggal satu-satunya, apakah menurut iman Kristiani perlu diruwat? Ya. Nah, ini karena ini sudah ditanyakan, saya mencoba mau menjawabnya dari perspektif iman Kristiani. Ini harus saya ulang-ulang. Jadi saya menjawabnya dari sisi iman Kristiani, saudara ya. Bukan dari sisi yang lain. Kalau dari sisi yang lain tentu saja pandangannya berbeda. Nah, saudara sekalian, judul dari renungan malam hari ini adalah latar belakang upacara ruwatan. Saya akan menjawab setidaknya dalam 2 kali doa malam. Jadi yang ingin saya jelaskan sore hari ini, yang saya pahami dari upacara ruwatan itu sendiri. Nah, ini yang makanya nanti minta maaf, saya ingin banyak membicarakan kisah-kisah latar belakang upacara ruwatan ini supaya kita memahami dan nanti kita sampai kepada sebuah prinsip kalau menurut iman Kristiani bagaimana seperti itu. Nah, latar belakang upacara ruwatan, rupanya upacara ruwatan ini berkaitan dengan tradisi di tanah Jawa. Ada kepercayaan kalau memiliki anak tunggal yang benar-benar tunggal, jadi tidak punya saudara, ya, walaupun saudaranya sudah meninggal. Jadi seorang suami istri punya anak hanya lahir satu-satunya itu, begitu. Ya. Nah, itu harus dilakukan upacara yang disebut ruwatan. Upacara ruwatan sendiri merupakan kepercayaan masyarakat, khususnya di tanah Jawa. Kalau seorang dengan kondisi tertentu tidak dilaksanakan upacara ruwatan, maka yang bersangkutan akan mengalami malapetaka, saudara. Nah, ini kan berhubungan dengan kepercayaan. Makanya Bu Titin mempertanyakan, wah ini kalau orang yang beriman Kristiani terus kondisinya harus diruwat semacam itu, kalau tidak diruwat kan jadi pikiran. Makanya ini menimbulkan pertanyaan. Ya, saya walaupun lewat forum ini saya harus menjawab, tapi saya berkali-kali ingin mengulangi bahwa yang ingin saya sampaikan ini dari sisi iman Kristiani. Nah, ini dimulai dari kepercayaan yang bersumber kepada cerita yang menyatakan bahwa di dunia ini ada jin raksasa yang merupakan bagian dari para dewa. Raksasa itu bernama Bathara Kala. Orang Jawa menyebutnya Bathara Kala, ya. Ia memiliki kesukaan makan manusia, saudara. Ia adalah dewa, ia oleh dewa dijadikan pemimpin semua roh jahat, jin yang mengganggu manusia. Oleh karena itu masyarakat Jawa mengenal setiap malapetaka itu ada hubungannya dengan Bathara Kala. Ya, dan memang hitungannya dia termasuk hitungan dewa, saudara. Ya, itu kalau mengacu kepada kisah-kisah pewayangan gitu. Bahkan adanya malapetaka, kecelakaan, hal-hal yang menimbulkan penyakit atau kerugian itu sering diistilahkan terkena kala gitu. Terkena kala atau menjadi korban Bathara Kala. Jadi Bathara Kala itu identik dengan malapetaka. Sedemikiannya lekatnya kisah ini di tengah masyarakat Jawa hingga banyak orang khususnya yang hidup di tanah Jawa ini merasa hidupnya sangat dipengaruhi oleh cerita tersebut. Jadi cerita tersebut dipercaya sungguh-sungguh terjadi, saudara. Sehingga perlu dilaksanakan perlakuan tertentu supaya terhindar dari malapetaka tadi. Nah, antara lain perlakuan itu dengan cara upacara ruwatan. Nah, ada baiknya
kisah ini saya ketengahkan di sini supaya kita semua mengetahui latar belakang tradisi ruwatan ini, khususnya di tanah Jawa. Kisah ini sebenarnya berasal dari tradisi Hindu. Ya, jadi sumbernya memang sudah berbeda dengan Alkitab, saudara. Ya, jadi sekali lagi kalau kita tinjau, karena ini ditanyakan oleh peserta doa malam kita, dan kita mengadakan doa malam secara iman Kristiani. Jadi jelas berbeda dengan tradisi yang ada di ruwatan ini. Dan kalau menurut saya, tradisi ruwatan ini tidak sepenuhnya milik Hindu. Ini sudah menjadi tradisi Jawa, saudara. Nah, konon cerita yang dipercaya, di satu tempat namanya Kahyangan. Kahyangan itu di mana para dewa berada. Kahyangan atau Kahyangan. Yang menjadi rajanya dewa itu dipercaya namanya Sang Hyang Jagat Girinata atau Sang Girinata, atau disebut Batara Guru. Di keyakinan Hindu disebut Dewa Siwa. Dan sebenarnya Dewa Siwa sendiri yang saya tahu adalah dewa perusak, ya, disebutkan semacam itu. Kita ingat dalam pelajaran SMP dulu ada pelajaran mengenai para dewa itu, ya. Dan ini walaupun perusak, tapi dipercaya dia yang berkuasa, yang paling dituakan gitulah, rajanya dewa. Nah, Sang Hyang Girinata ini memiliki anak dari Uma, istrinya, berupa seorang raksasa yang sangat besar, dan ia memiliki kesukaan makan manusia. Maka ia meminta kepada ayahnya, kepada Batara Guru, manusia-manusia mana yang boleh dimakan. Nah, ini kemudian Sang Hyang Girinata mengizinkan Batara Kala makan manusia dengan ciri atau kondisi tertentu, yaitu anak yang disebut Sukerta atau Sukerto, ya, anak Sukerto, anak yang dengan ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri itu saya catat antara lain, ya, antara lain. Ini kayaknya belum semua. Kalau semua dituliskan jumlahnya ada belasan. Tapi yang menonjol dan paling diingat orang adalah kondisi-kondisi semacam ini. Anak yang lahir tunggal tidak memiliki saudara, atau yang disebut anak ontang-anting, itu ya, anak tunggal atau anak ontang-anting. Kemudian anak yang hanya memiliki satu saudara yang berbeda kelamin, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, dua bersaudara, yang di istilah aslinya disebut kedono kedini. Ini harus diruat, ya. Ini orang-orang yang jadi mangsanya, jadi makanannya, jatahnya Bathara Kala ini, Batara Kala ini harus diruat, ya. Kedono kedini. Lalu dua anak bersaudara laki-laki semua, yang istilah aslinya disebut uger-uger lawang. Jadi anak yang kalau ada dua bersaudara laki-laki semua itu disebut uger-uger lawang. Lalu dua anak bersaudara perempuan semua, itu disebut kembang sepasang. Kemudian anak laki-laki yang hanya memiliki satu kakak perempuan dan satu adik perempuan. Jadi tiga bersaudara, perempuan, laki-laki, perempuan, begitu. Itu diistilahkan pancuran kapit sendang. Ada sebaliknya, yaitu kalau laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi seorang perempuan mempunyai kakak satu-satunya laki-laki dan mempunyai adik satu-satunya laki-laki. Itu istilahnya disebut sendang kapit pancuran. Lalu ada anak yang 5 bersaudara perempuan semua. Istilahnya disebut serimpi. Atau 5 anak laki-laki bersaudara, hanya 5 saja bersaudara, laki-laki semua. Atau istilahnya disebut Pandawa. Nah,
Ini kondisi-kondisi manusia semacam ini jadi jatah makanannya Bathara Kala. Nah, untuk supaya tidak menjadi makanannya Bathara Kala, maka harus diruat, saudara. Ya, manusia dengan kondisi seperti itu disebut manusia sukerta, atau artinya manusia yang dianggap kotor. Sukerto itu, suker itu kotor itu sebetulnya. Ya, dianggap rawan bahaya karena memang menjadi jatahnya makan dari Dewa Malapetaka. Seperti itu. Nah, kisah ini ada kelanjutannya. Dikisahkan ada seorang anak tunggal dari desa Medangkawit, namanya Joko Jatusmati. Ia termasuk anak Sukerta karena anak tunggal satu-satunya yang menjadi jatahnya Bathara Kala untuk dimakan. Maka singkat cerita, Joko Jatusmati ini dikejar-kejar oleh Bathara Kala. Nah, larinya Joko Jatusmati ini sembunyi di sebuah rumah yang sedang dibangun, sebuah rumah yang belum jadi. Dan Bathara Kala senang karena dengan bersembunyi di rumah gampang menangkapnya. Lalu dia mengejar masuk rumah. Nah, ternyata Joko Jatusmati itu melompat melalui sebuah lubang yang harusnya lubang itu ditutup. Kalau rumah kampung di tanah Jawa ini, rumah dengan model yang disebut rumah kampung, itu ada sebuah lubang yang harusnya ditutupi. Tutupnya itu disebut tutup keong. Nah, Joko Jatusmati melompat melalui situ dan terlepas dari tangan Bathara Kala. Maka kemudian Bathara Kala menyampaikan kutuk setiap orang yang membuat rumah di tanah Jawa ini, kalau lupa memberi tutup keong, itu jadi sebuah lubang di sebelah atap begitu, rumah dengan model yang disebut rumah kampung. Nah, itu juga kena kutuk. Ya, itu juga harus diruat. Itu akan nanti jadi makanannya prajuritnya Bathara Kala semacam itu. Lalu belum selesai sampai di situ. Joko Jatusmati ini masuk di dapur orang yang sedang menanak nasi. Ya, sedang menanak nasi dengan panci panjang yang di tanah Jawa disebut dandang. Jadi nasinya dikukus begitu dengan alat namanya kukusan dan dandang. Dia masuk dapur dan dikejar oleh sang Bathara Kala sampai sang Bathara Kala menabrak panci panjang yang namanya dandang tadi sehingga kena air panas dan nasi panas itu. Sehingga dia menyampaikan kutukan juga, kalau orang Jawa masak nasi sampai tumpah itu juga kena kutuk. Wah, makanya orang Jawa kalau sampai melakukan yang semacam itu takut sekali, saudara. Ya, itu yang masih percaya semacam itu. Nah, demikian juga ketika dalam mengejar korbannya, Bathara Kala tersangkut batu alat untuk menumbuk jamu. Jadi ada batu yang dipakai untuk menghaluskan jamu. Jamu itu obat tradisional ala tanah Jawa, saudara. Ya. Nah, itu Bathara Kala tersangkut batu itu sampai terjatuh. Lalu dia menjatuhkan kutukan lagi sampai batunya pecah. Jadi kalau ada orang menumbuk jamu pakai batu dan tataan jamunya itu pecah, maka itu juga kena kutukannya Bathara Kala. Jadi orang Jawa yang masih percaya itu takut banget itu kalau menjumpai hal-hal yang semacam itu. Nah, lalu tersebutlah larinya Joko Jatusmati sampai kepada seorang yang sedang punya perhelatan dengan menggelar budaya wayang kulit, saudara. Dan Joko Jatusmati kemudian membaur pada para pemusik gamelan, para penabuh gamelan. Maka Bathara Kala berhadapan dengan sang dalang sekarang. Itu. Nah, dia tidak bisa
bebas bergerak untuk menangkap Joko Jatusmati. Ketika pagelaran usai, sang dalang yang merupakan penjelmaan Bathara Wisnu, kisahnya begitu sih. Bathara Wisnu itu adalah dewa yang dipercaya di lingkungan Hindu yang percaya itu dewa pemelihara ketentraman dunia, dewa pemelihara perdamaian. Dia menyamar menjadi dalang dan memang sengaja ingin menghadang kegegeran yang ditimbulkan oleh Bathara Kala ini. Nah, dia menyamar jadi seorang dalang, namanya Dalang Kondobuwono, Kandabuana, ya. Dalang Kondobuwono. Setelah selesai, maka Bathara Kala berhadapan dengan sang dalang. Nah, Bathara Kala berkata bahwa dia minta Joko Jatusmati yang bergabung dengan rombongan wayang ini, tetapi Dalang Kondobuwono tidak boleh. Dan bahkan ketika mereka berdialog, Bathara Kala dapat dikalahkan dengan sang dalang berkata, kalau nekat maka Bathara Kala akan dibaca tulisan mantra yang ada di dainya, yang disebut mantra Caraka Balik. Kalau itu sampai dibaca, maka sang Bathara Kala ini akan kehilangan dayanya. Dia akan menjadi lemah dan kalah semacam itu. Nah, jadi singkat cerita, maka orang Sukerto yang namanya Joko Jatusmati ini tidak jadi dimakan oleh Bathara Kala karena ditolong oleh Dalang Kondobuwono. Nah, itu sebabnya maka setiap orang yang kondisinya Sukerto itu harus diruat dengan cara nanggap wayang dan seterusnya. Akan saya jelaskan besok, saudara ya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu Titin Joko di Salatiga. Mungkin beliau punya anak tunggal gitu ya. Kalau punya anak tunggal terus gimana? Ya, wah ini jadi pikiran ini. Sesuai dengan iman Kristiani. Nah, sejarahnya semacam itu. Nah, sekarang kalau kita tinjau dari sisi Alkitab, sekali lagi ini latar belakang upacara ruatan ini kita tinjau dari iman Kristiani. Kalau dari sisi iman Kristiani, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bahkan di perikop yang kita baca tadi, sebagian dari perikop itu, 3 kali dinyatakan bahwa adat istiadat itu menjadi penghalang penyembahan kepada Tuhan. Karena adat istiadat itu biasanya ada sumbernya. Nah, sumbernya dari mana? Dan upacara ruatan itu tidak ada sumbernya di Alkitab kita. Ya, di Alkitab tidak dijelaskan bahwa umat Kristiani harus melakukan upacara ruatan semacam itu. Jadi upacara ruatan itu bersumber dari sumber yang lain. Dan akhirnya di tanah Jawa menjadi adat istiadat yang dipercaya oleh banyak orang, dan bahkan ada yang sangat mendarah daging itu, saudara. Buktinya sampai sekarang ini masih banyak dilakukan upacara ruatan dengan menggelar atau nanggap wayang kulit dengan dalang tertentu. Besok akan saya jelaskan lebih lagi. Nah, ini saudara. Jadi dalam hal ini sekali lagi ditinjau dari iman Kristiani, maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap murid Kristus tidak boleh berpegang kepada adat istiadat yang diajarkan manusia yang tidak ada dalam ajaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini dari iman Kristiani, saudara ya. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan dalam hal ini, sekali lagi, ini latar belakang upacara ruatan untuk kita ketahui, ditinjau dari sisi iman Kristiani. Maka saya susun dalam sebuah kalimat
nilai yang dapat kita serap adalah segala adat istiadat yang disebut tabu, pamali, atau yang mengharuskan perilaku tertentu yang tidak diatur dalam firman Tuhan wajib dijauhi oleh setiap murid Kristus. Jadi sekali lagi, nilai ini ditinjau dari iman Kristiani. Dari iman Kristiani, segala adat istiadat yang disebut tabu, pamali, atau yang mengharuskan perilaku tertentu yang tidak diatur dalam firman Tuhan wajib dijauhi oleh setiap murid Kristus. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa dan kita akan menyembah Tuhan lebih dulu dengan berkata, kuduskan hati ini, kuduskan kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu kita berdoa syafaat serta mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami belajar untuk lebih lagi mendalami iman Kristiani, khususnya dalam kaitannya dengan adat istiadat yang ada di masyarakat sekeliling kami, yang seringkali menjadi pemikiran buat kami. Bahkan kami sangat dipengaruhi olehnya. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan sehingga kami semakin hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa syafaat untuk khususnya bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang mengingat akan bangsa dan negara kami dan memberikan kesejahteraan. Bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati kami dengan tempat tinggal yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang izinkan kami juga berdoa untuk nama-nama yang masih harus kami
panjatkan dalam doa ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, kepada saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah, semuanya di Semarang. Bahkan juga kepada nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan kesempurnaan kesembuhan dan pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan kepada kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, pergumulan dari saudara kami Warsiti di Purwodadi, dan saudara kami Gustiati di Gerubukan. Kami terus berharap kepada Tuhan, Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, memberikan keberhasilan sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Bapak, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, termasuk pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan untuk Tuhan pimpin, semuanya mengarah kepada kemuliaan Tuhan dan mengarah kepada kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan setiap hari, sehingga kami dapat semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami tetap mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi yang diadakan setiap jam 5 pagi, saudara, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan, berupa dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.